Selamat datang di channel Media Pendidikan. Video kali ini akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan metode-metode asesmen. Silakan untuk menyimak. Asesmen adalah proses pengumpulan, peninjauan, dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan tentang kemampuan, pengetahuan, perilaku, atau kinerja individu atau kelompok. Asesmen dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pekerjaan, dan penelitian, untuk mengukur kemajuan, menentukan kebutuhan, dan mengevaluasi efektivitas program atau intervensi. Berikut adalah beberapa jenis asesmen beserta penjelasannya. 1. Asesmen formatif, tujuan, untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran selama berlangsungnya kegiatan. Contoh, tes singkat, diskusi kelas, umpan balik guru, atau tugas harian. Karakteristik, memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik agar mereka bisa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka sebelum penilaian akhir. 2. Asesmen sumatif, tujuan, untuk mengevaluasi pembelajaran di akhir periode instruksional atau program. Contoh, ujian akhir, proyek akhir, atau penilaian akhir semester. Karakteristik, menyediakan ringkasan tentang pencapaian peserta didik setelah menyelesaikan suatu unit atau program belajar. 3. Asesmen diagnostik, tujuan, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Contoh, pretest, survei, atau wawancara. Karakteristik, membantu guru merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok peserta didik. 4. Asesmen autentik, tujuan, untuk menilai kemampuan peserta didik dalam konteks dunia nyata atau situasi yang relevan. Contoh, proyek, presentasi, simulasi, atau penugasan praktik. Karakteristik, menilai keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam situasi nyata, bukan hanya melalui tes tertulis. 5. Asesmen berbasis kinerja, tujuan, untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Contoh, demonstrasi, eksperimen, atau tugas yang membutuhkan keterampilan praktis. Karakteristik, mengukur kemampuan melalui aktivitas nyata, seringkali melibatkan observasi langsung oleh penilai. 6. Asesmen ipsatif, tujuan, untuk mengukur kemajuan individu dengan membandingkan kinerja mereka dengan kinerja sebelumnya. Contoh, grafik kemajuan, refleksi pribadi. Karakteristik, menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi, bukan perbandingan dengan orang lain. Setiap jenis asesmen ini memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan pengembangan, memungkinkan evaluasi yang komprehensif dan mendalam terhadap kemampuan dan pencapaian peserta didik. Berikut adalah beberapa metode asesmen beserta penjelasannya. 1. Tes tertulis, penjelasan, metode ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Tes bisa berupa pilihan ganda, esai, isian singkat, atau benar, salah. Keuntungan, mudah diadministrasikan dan dinilai, mampu mencakup banyak materi dalam waktu singkat. Kekurangan, tidak selalu mencerminkan kemampuan praktis atau keterampilan. 2. Tes lisan, penjelasan, melibatkan pertanyaan yang dijawab secara lisan. Tes ini bisa berupa wawancara, diskusi, atau presentasi. Keuntungan, dapat mengevaluasi kemampuan verbal, pemahaman konsep secara mendalam, dan keterampilan komunikasi. Kekurangan, bisa subjektif dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk administrasi dan penilaian. 3. Observasi, penjelasan, pengamat mencatat perilaku atau kinerja peserta didik dalam situasi tertentu. Observasi bisa bersifat formal atau informal. Keuntungan, memberikan informasi langsung tentang keterampilan dan perilaku dalam konteks nyata. Kekurangan, bisa subjektif dan membutuhkan pelatihan bagi pengamat untuk memastikan konsistensi. 4. Portofolio, penjelasan, kumpulan karya peserta didik yang menunjukkan usaha, kemajuan, dan pencapaian selama periode waktu tertentu. Keuntungan, menyediakan gambaran komprehensif tentang kemampuan dan perkembangan individu. Kekurangan, membutuhkan waktu dan usaha untuk mengumpulkan dan menilai. 5. Kinerja, penjelasan, peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi praktis. Keuntungan, mengukur kemampuan nyata dan relevan dengan situasi kehidupan nyata. Kekurangan,
mungkin memerlukan sumber daya dan waktu yang lebih banyak untuk pelaksanaan dan penilaian. 6. Self-assessment, penjelasan, peserta didik menilai diri mereka sendiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Keuntungan, mendorong refleksi diri dan pengembangan keterampilan metakognitif. Kekurangan, bisa bias atau kurang akurat jika peserta didik tidak objektif. 7. Peer assessment, penjelasan, peserta didik saling menilai karya atau kinerja satu sama lain berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Keuntungan, meningkatkan keterampilan kolaboratif dan kritis, serta memberikan perspektif baru. Kekurangan, bisa bias atau dipengaruhi oleh hubungan interpersonal. 8. Kuis, penjelasan, tes singkat yang biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap materi tertentu secara cepat, keuntungan, cepat dan mudah diadministrasikan, memberikan umpan balik langsung, kekurangan, terbatas dalam cakupan dan seringkali hanya mengukur pengetahuan permukaan. 9. Survei atau kuesioner, penjelasan, menggunakan pertanyaan tertulis yang dijawab oleh peserta didik untuk mengumpulkan data tentang opini, sikap, atau pengetahuan, keuntungan, bisa mengumpulkan data dari banyak orang dengan cepat, kekurangan, kualitas data bergantung pada desain pertanyaan dan respons peserta didik. Metode-metode ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan dan pencapaian peserta didik. Demikianlah pembahasan tentang asesmen pada video ini, semoga menambah wawasan kita semua, jadilah agen perubahan yang tak pernah lelah mencari pengetahuan baru, agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Sekian terima kasih.